Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Bagi Raffi dari Teknik Geologi Angkatan 2018 Kampus Palembang. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian kerentanan air tanah berdasarkan modifikasi modal drastik, GIS, dan metode proses hierarki analitik atau AHP pada kasus cekungan danau Egerbir, Isparta, Turki. Latar belakang: air tanah merupakan sumber air terpenting di daerah kering karena volumenya yang besar dan kerentanannya yang rendah terhadap pencemaran jika dibandingkan dengan air permukaan. Menurut USEPA tahun 1985, karena pertumbuhan penduduk dan industrial yang tinggi, lebih banyak limbah rumah tangga dan industri yang dibuang, yang menyebabkan pencemaran air tanah. Rahman tahun 2008. Mencegah pencemaran air tanah diperlukan untuk pengelolaan sumber daya air tanah yang efektif dan penilaian kerentanan air tanah penting untuk perlindungan air tanah tersebut. Daerah yang diteliti berada di cekungan danau Egerbir, Isparta, Turki, memiliki kualitas air tanah tidak baik, bersumber seperti kegiatan pertanian, air limbah, lahan tidak aman. Namun faktor pencemar yang paling penting adalah aktivitas pertanian yang dilakukan di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kerentanan air tanah di cekungan dari sudut pandang perlindungan air tanah di cekungan dan perlindungan kualitas air tanah Egerbir. Tujuan makalah ini bertujuan untuk mencapai 5 langkah ini berdasarkan SIG, yakni: pertama, membuat peta kerentanan wilayah studi dengan metode drastik. Yang kedua, membuat peta kerentanan wilayah studi menggunakan modifikasi metode drastik dan untuk menentukan pengaruh parameter yang ditambahkan dengan analisis sensitivitas parameter tunggal. Yang ketiga, membuat peta kerentanan wilayah studi menggunakan modifikasi drastik dan metode proses hierarki analitik atau AHP. Yang keempat, memeriksa hasil peta kerentanan dengan konsentrasi nitrat pada sampel air tanah. Yang kelima, membandingkan hasil peta kerentanan yang dibuat dengan menggunakan 3 metode berbeda, yaitu drastik, modifikasi drastik, dan modifikasi drastik dengan AHP. Parameter yang digunakan: metode drastik menggunakan 7 parameter dalam perhitungannya, yaitu kedalaman air tanah atau depth, isi ulang air tanah, recharge rate, media aquifer atau aquifer media, kemudian media tanah, sel media, kemudian kemiringan atau topografi, lalu zona dampak vadose, dan konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity, serta parameter tambahan sebagai modifikasi metode drastik, yaitu kelurusan atau alignment dan penggunaan lahan atau land use. Metodologi: adapun metode yang digunakan dalam metode drastik berdasarkan GIS untuk menilai kerentanan air tanah di Turki. Metode drastik berdasarkan konsep pengaturan hidrogeologi dapat diartikan sebagai deskripsi gabungan dari semua faktor utama geologi dan hidrologi yang mempengaruhi dan mengontrol pergerakan air tanah ke dalam dan keluar dari suatu daerah. Menurut Haller et al. Tahun 1987, jenis atau kelas media yang signifikan dari setiap parameter mewakili bentang yang dinilai dari 1 sampai 10 berdasarkan efek relatifnya pada kerentanan aquifer. Ketujuh parameter tersebut kemudian diberi bobot mulai dari 1 hingga 5 menggunakan teknik Delphi oleh Haller et al. Tahun 1987. Modal drastik menghitung indeks kerentanan drastik akhir atau DVI dengan menjumlahkan produk dari peringkat dan bobot untuk masing-masing dari 7 faktor menggunakan rumus, yaitu DVI sama dengan DRDW plus RRRW plus ARAW plus SRSW plus CRTW plus CRIW plus CRCW. Kemudian, parameter kelurusan dan penggunaan lahan ditambahkan ke parameter metode drastik sebelumnya, sehingga metode tersebut dimodifikasi. Pengaruh kedua parameter ini ditentukan dengan analisis sensitivitas parameter tunggal yang dirancang untuk membandingkan bobot teoritis
dengan bobot efektif. Bobot efektif adalah fungsi dari nilai parameter tunggal dengan memperhatikan parameter lain serta bobot yang diberikan padanya oleh model drastik yang dimodifikasi menurut Barbier et al. Tahun 2005. Adapun parameter bobot efektif dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu W sama dengan dalam kurung PRPW per dVi kali 100. Diketahui PR yaitu parameter, PW yaitu berat parameter, dan dVi adalah indeks kerentanan drastis. Selanjutnya, menggunakan metode hierarki analitik atau AHP untuk menentukan nilai koefisien dari masing-masing parameter dalam metode drastik dan dimodifikasi. Proses ini telah digunakan untuk menghitung tingkat dan bobot semua parameter yang digunakan dalam metode drastik yang dimodifikasi untuk mengubah faktor bobot awal yang termasuk dalam nilai persamaan kerentanan. dVi atau indeks kerentanan drastik ketiga dihitung menggunakan data baru dan nilai bobot untuk masing-masing dari 9 parameter, dan peta kerentanan baru disiapkan menggunakan metode drastik dan AHP yang dimodifikasi dengan teknik GIS. Skala 9 poin yang digunakan dalam studi hierarki analitik tipikal berkisar dari 1, yaitu ketidakpedulian atau sama pentingnya, hingga 9, yaitu preferensi ekstrim atau kepentingan absolut. Setelah itu, peta kerentanan yang telah dibuat akan divalidasi menggunakan data hidrokimia dan kandungan nitrat di akuifer dengan sampel air yang diambil dari 20 sumur pada cekungan. Selain itu, analisis regresi linear dilakukan untuk menentukan hubungan secara statistik antara konsentrasi nitrat air tanah dan peta kerentanan akuifer yang dibuat menggunakan drastik, metode drastik yang dimodifikasi, dan metode AHP drastik yang dimodifikasi. Namun nilai dVi minimum dan maksimum dari 3 peta kerentanan yang berbeda tidak sama dikarenakan database normalisasi dilakukan untuk peta. Tujuan normalisasi database adalah menguraikan hubungan dengan data anomali untuk menghasilkan hubungan yang lebih kecil dan terstruktur dengan baik. Data dVi peta diubah menjadi antara 0 dan 100 menggunakan persamaan berikut: x0 sama dengan x minus x min per x max min x min kali 100, di mana x0 adalah data yang dinormalisasi, kemudian x min adalah nilai indeks minimum, dan x max adalah nilai indeks maksimum. Terakhir, dilakukan analisis regresi sederhana untuk menilai dampak dari variabel pada hasil tertentu. Hal ini berbeda dengan analisis korelasi yang bertujuan untuk menguji kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel acak. Model tersebut dinyatakan sebagai Y sama dengan A plus BXI plus EI, di mana parameter regresi A adalah pada sumber Y dan parameter regresi B adalah kemiringan garis regresi pada grafik. Berikut adalah peta kerentanan akuifer menggunakan drastik AHP yang dimodifikasi. Sekian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.